Halo sahabat Tangguh, semoga belum bosan, belum capek, belum ngantuk karena kita masih di podcast edisi Rakornas PB tahun 2024, yaitu podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang juga ini dari tadi sudah meramaikan suasana di tempat ini ya sahabat Tangguh, yaitu ada Bapak Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Bapak Isnawa Aji. Siap. Bapak selamat Salam siang. Tangguh, salam kemanusiaan. Salam Tangguh, salam Siap. kemanusiaan. Belum ngantuk ya Pak? Belum, Mbak, belum. Belum, masih semangat tentunya. Nah, nanti mau langsung nih Pak ngobrol-ngobrol banyak sama Bapak. Karena DKI Jakarta ini kan memang selalu menjadi pusat perhatian, bukan hanya karena ambience kotanya juga, tapi juga ada teknologi inovasi dari berbagai macam manusia-manusia di dalamnya, terutama dari lembaga pemerintah. Dan tentunya BPBD DKI ini selalu menjadi sumber referensi gitu loh Pak. Boleh diperkenalkan sedikit Pak, inovasi teknologi apa saja yang sudah dikembangkan oleh BPBD DKI? Ya, makasih Mbak. Jadi gini, Sobat Tangguh ya, BPBD DKI Jakarta, kita ke depan namanya jadi BPBD Daerah Khusus Jakarta. Betul. Seiring dengan adanya IKN. Transisi ya Pak ya. Jadi Mbak, kami bersyukur ya di BPBD Jakarta itu kami mengembangkan ada aplikasi namanya Simba. Simba. Simba itu singkatan dari Sistem Informasi Kebencanaan. Baik. Ini kita nggak pakai konsultan, tetapi di-hire dari tenaga-tenaga ahli kita sendiri yang ada di BPBD. Di dalam Simba itu kita ada fitur-fitur yang berkaitan dengan misalnya kejadian real time kebencanaan, kemudian persebaran personil kita, logistik kita. Langsung secara real time itu ya Pak kemudian ya? kita juga bisa tahu penanganan kebencanaan seperti adanya rob, banjir, kebakaran, gempa, tanah longsor, dan lain-lain. Bahkan selain Simba, BPBD DKI Jakarta sekarang juga sudah punya namanya ruang literasi kebencanaan, dan kita terkoneksi. Saya terima kasih dengan BNPB nih. Wah. Kita terkoneksi dengan Inaris. Betul. Kami juga ada program yang berkaitan dengan Sidutagami, berkaitan dengan gempa. Kemudian juga kami punya call center layanan Jakarta Darurat Siaga 112. Jadi yang menariknya ruang literasi kebencanaan kami 1,5 tahun yang lalu diresmikan oleh Bapak PJ Gubernur. Sekarang yang berkunjung udah 8.000-an orang, Mbak. Wah, udah banyak sekali. Jadi menggunakan teknologi virtual reality. Kemudian wall-nya juga udah screen. Anak-anak bisa menggunakan misalnya penanganan P3K, pemadaman kebakaran dengan APAR, kemudian pakai perahu yang seakan-akan itu dalam kondisi banjir, termasuk juga kita menghindari asap apabila kejadian kebakaran. Jadi semuanya itu menjadi salah satu pusat literasi kebencanaan pertama di Indonesia. Wah, berarti masyarakat itu tidak hanya sebagai orang-orang yang merespon, Betul. tapi juga orang-orang yang belajar. Betul, seperti betul. itu ya Pak. Belajar bersama-sama kita untuk menanggulangi bencana. Dan tentunya Pak, tantangannya ini kan banyak ya Pak. Tentunya juga adanya perbedaan persepsi, banyaknya mitra juga yang bekerja bersama kita. Bagaimana nih Pak cara BPBD DKI dalam memperkuat political will-nya itu Pak, untuk komitmen kita bersama? Yang pasti begini, kita pimpinan di BPBD dibantu dengan jajaran kita kan, kita terus berusaha misalnya mewujudkan Jakarta sebagai kota tangguh bencana. Betul. Kami terus turun ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke gedung-gedung. Ada tim kami yang melakukan edukasi ke masyarakat. Kami kan ada program misalnya sekolah madrasah aman bencana. Kemudian kami ada program trauma healing, ya kan, psikososial. Kami juga turun ke kelurahan-kelurahan, ke RW-RW. Jadi political will-nya adalah kita mempersiapkan SDM aparatur tangguh bencana. Selain juga tentu didukung dengan teknologi-teknologi terkini untuk lebih mengenalkan BPBD kepada warga masyarakat. Oke, berarti memang untuk SDM dan teknologi ini semua selalu bergabung, bersinambungan, berjadi satu untuk kita bisa sama-sama bukan hanya mengembangkan teknologinya aja, tapi manusianya juga yang siap menghadapi bencana. Dan apa nih Pak kira-kira inovasi-inovasi lainnya dari BPBD DKI yang juga bisa diperkenalkan kepada masyarakat, khususnya BPBD juga di seluruh Indonesia, biar kita sama-sama belajar Pak? Jadi yang pasti begini, sekarang kan sudah teknologi digital. Jadi BPBD itu harus tampil ke depan tentunya dengan program-program yang sudah harus bisa merangkul dan bisa dipublikasi kepada masyarakat. Betul. Kita sudah misalnya menggunakan TikTok, sudah mulai menggunakan Instagram, menggunakan sosial media, bahkan seperti kayak gini nih, kita ada podcast. Betul. Kita adakan program-program. Ya, Pak, jadi kita mengajak seluruh masyarakat untuk bisa hadir bergabung bersama dengan BPBD untuk
kita bisa melakukan sosialisasi mitigasi kebencian kepada warga masyarakat. Oke, berarti memang teknologi ini bukan hanya istilahnya teknologi yang jangan mempersulit masyarakat, tapi justru mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi. Sebagai contoh gini Mbak, setiap hari BPBD Jakarta itu kita menginformasikan tentang cuaca Jakarta dalam 1 jam ke depan seperti apa. Kami juga menginformasikan namanya TMA, tinggi muka air. Baik. Jadi kita bisa memprediksi kali, sungai, waduk mana yang apabila terjadi hujan yang ekstrim, kita sudah bisa memetakan daerah-daerah mana yang berpotensi banjir dan lain-lain. Kira-kira begitu, Mbak. Wah, ini memang berarti masyarakatnya sudah tangguh, teknologinya juga canggih. Nah, inilah yang benar-benar menjadi harus pembelajaran kita semua di seluruh Indonesia, bagaimana kita bisa bersama-sama belajar ya, Pak. Untuk kita bisa memperkuat SDM dan juga teknologinya. Wah, ini terima kasih sekali lagi ya Bapak Kalak sudah hadir di podcast BNPB. Masih standby kan, Pak? Standby terus. Sampai puncak acara? Sampai besok. Sampai selesai puncak acaranya. Siap. Terima kasih banyak Bapak, dan kira-kira saya dapat bocoran nih, kayak dari tadi saya mau dikasih pantun kayaknya Pak. Bapak kayaknya mau belajar pantun deh tadi. Oke, ada pantun gini. Oke, gimana Pak? Zaman dahulu HP-nya BB. Cakep. Ke pasar Minggu ketemu Bang Mamat. Cakep. Hadir di sini membahas kebencanaan di Rakornas PB. Cakep. Kita siap untuk selamat. Luar biasa. Ini bukan hanya membuat saya tersanjung, tapi seluruh teman-teman yang sudah hadir di Rakornas juga tersanjung. Semangat buat belajar bencana. Terima kasih banyak Bapak Aji dan sahabat Tangguh. Jangan lupa juga untuk selalu stay tune di podcast BNPB, karena kita masih menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya di YouTube BNPB Indonesia. Jadi sampai ketemu lagi, sahabat Tangguh. Salam Tangguh, salam kemanusiaan. Terima kasih. Iya.